Dia mengubah 27 million US dollar jadi sekitar 2 billion US dollar. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan, apakah market timing mungkin? Kan banyak bilang, gue juga pribadi sendiri selalu bilang bahwa time in the market is better dan coba untuk timing the market. Tapi kita lihat Howard Marks baru keluarin memo tentang gimana caranya kita bisa belajar dalam sejarah dari tahun 1971-nya Paul Volcker sampai sekarang. Semua sejarah itu biasanya berulang. Dan kalau dibilang gak ada yang bisa market timing, kita tahu bahwa banyak banget bilioner di dunia, hedge fund manager yang super kaya dari market timing. Contohnya, Bill Ackman waktu COVID ya kan, dia beli credit default swaps. Itu mirip seperti kalau dulu itu dibelinya Michael Burry pas tahun 2008. Tapi itu yang dibelinya adalah CDS-nya mortgage ya. Tapi ini beda yang dibeli sama Bill Ackman. Dia mengubah 27 million US dollar jadi sekitar 2 billion US dollar. Itu 100 kali lipat. Nah, itu apa kalau bukan market timing? Kalian bisa sebenarnya timing the market dan gue udah lakuin sendiri waktu pas COVID kemarin dan sudah terbukti bahwa itu bisa. Nah, tapi pertanyaan apakah pasti 100% benar? Enggak juga. Tapi kita bisa lihat lah. Kita bisa cocok-cocokin dari semua kondisi makroekonomi ini jadi kayak main puzzle. Jadi kita cocokin antara piece of puzzle-nya untuk mencapai sebuah pemikiran konsensus. Apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita akan lakukan dari data dan informasi yang disajikan. Nah, ini a point of view gue ya. Jadi kan prediksi gue ya di video sebelumnya gue ada yang bilang bahwa sebelum tanggal 14 videonya gue keluarin tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 14 itu akan naik 0,5 dan terjadi bener prediksi gue. Ini prediksi gue selanjutnya ya. Ini akan terus naik at least 100 basis points lagi sampai di Maret 2023. Jadi apa yang terjadi? Kalau kita lihat misalnya saham dan interest rate. Jadi simpel gini. Kalau suku bunga naik, orang pasti lari dari aset-aset yang risky. Contohnya seperti saham dan kripto. Jadi ketika Fed naikin suku bunganya tinggi, saham pasti akan turun. Itu memang udah hukum alam. Mungkin ada yang pernah turunnya barengan, yaitu tahun 2008, tapi itu anomali. Tapi sejarah equity dan federal funds rate itu selalu kayak gitu. Suku bunga naik, saham dan kripto itu pasti akan turun. Jadi kalau prediksi gue naik 100 basis points by Maret, ya pasti saham akan turun another 10 to 15% lagi. Jadi simpelnya kalau gue mau jelasin konsepnya interest rate the Feds. Jadi kalian yang perlu kalian ingat cuma dua, hawkish dan dovish. Maksudnya apa? Kalau dia lagi naikin interest rate tinggi, dia lagi kontraksi balance sheet ya, dia tarik peredaran uang, itu namanya hawkish. Nah, tapi kalau dia akan berubah ke dovish, di mana dia mulai turun ini. Karena suku bunga tuh nggak bisa dinaikin terus-terusan. Pasti ada suatu titik di mana dia harus turunin suku bunga. Dan ini jadi dovish. Nah, ini dia mulai nih melakukan yang kayak zaman dulu pas COVID 2021, print uang ya kan. Udah nggak narik lagi dari peredaran, tapi dia mulai print uang. Nah, itu akan terjadi apa? Orang akan lariin uangnya itu ke dalam aset-aset yang risky. Jadi ini bisa dibilangnya Goldilocks dan juga reflation. Orang akan beli aset-aset yang risky dan ini akan dipump terus naik ke atas. Nah, intinya adalah apa? Kan kita tahu ya, ada hawkish, ada dovish. Pertanyaannya, kapan dia pivot? Ya, jadi ini yang pertanyaan yang semua orang cari. Kapan berubah nih dari dia naikin suku bunga, kontraksi balance sheet, ke akhirnya dia lebih luasin nih, lebih easing, dia lebih turunin suku bunga. Jadi kalau dia naikin terus, itu market akan crash terus. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya terlalu tinggi suku bunganya, akan terjadi the Great Depression kayak 1930. Dan kita semua nggak ada yang mau itu, dan Federal Reserve juga nggak mau itu. Jadi at one point dia pasti akan mulai turunin lagi. Kan gue bilang Maret dia akan masih naikin sampai 100 basis points. Pertanyaan kapan dia akan turunin? Ini pandangan pribadi gue dan prediksi gue adalah di akhir 2024.